kita tuh bicara, ini masih pendahuluan ya, belum masuk ke materinya. Ini operasi antara dua vektor. Nah, ini contoh soal yang terkait perkalian skalar di F3. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini jadi ini tuh perumuman dari hasil kali cross tadi ya. Jadi misalkan kita punya 3 vektor, vektor A, vektor B, dengan C. Vektor A komponennya A1, A2, A3. Vektor B komponennya B1, B2, B3. Dan vektor C komponennya C1, C2, C3. Maka katanya di sini skalar dari triple product. Jadi yang dikali crossnya itu hanya dua vektor aja ya. Jadi seperti terlihat di sini, A dikalikan B baru di cross C, itu sama aja dengan A hasil kali titik A dikalikan dengan B cross C. Nah, nanti operasinya itu adalah determinan dari matrik yang baris pertamanya berupa komponen vektor A, baris keduanya matrik yang isinya komponen vektor B, dan yang baris ketiganya itu adalah dari vektor C gitu. Nah, sebenarnya karena kalian udah belajar aljabar linier ya, kan kita tahu kalau determinan dari A itu sama dengan determinan dari A transpos. Kalau A-nya itu adalah matrik 3x3. Jadi sebenarnya kalau ternyata ada salah posisi, jadi vektornya dituliskan vertikal atau dituliskan kolom. Nah, untuk hasil determinannya itu akan memperoleh nilai yang sama ya, karena sifat yang di atas. Jadi ini determinan matrik dan determinan transposnya itu mempunyai nilai yang sama. Operasinya diingat ya, ini karena hasil kali cross itu tidak komutatif. Kalau hasil kali titik komutatif. Jadi posisinya tidak boleh keliru. Nah, ini ada definisi. Misalkan kita punya titik tetap X0, Y0, Z0. Nah, ini ilustrasinya di sini. X0, Y0, Z0 itu adalah titik tetap di R3. Kemudian ada N. N ini adalah vektor, ini nanti disebutnya vektor normal. Komponennya A besar, C besar, A, B, C gitu ya. A, B, C, ini juga merupakan vektor tetap. Kemudian bidang P. Nah, bidang P ini ada di R3 yang melalui X0, Y0, Z0 dan tegak lurus terhadap N. Jika dan hanya jika X, Y, Z itu adalah sembarang titik yang ada di V, maka vektor X0, X min X0, Y min Y0, Z min Z0 itu tegak lurus terhadap vektor normal N, vektor N. Dan sekarang karena sudah didefinisikan ini P, maka N ini disebut vektor normal terhadap bidang P. Dan pada akhirnya bidang P ini, ya, bidang P ini bisa dinyatakan sebagai persamaan ini N
hasil kali titik N dengan vektor X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Ya, kalau hasil operasinya ini akan sama dengan A dikali XX0, B dikali YY0, dan ditambah C ZZ0 sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan bidang V-nya. Nah, ini ada keterangannya. Ini ya, misalkan kita punya bidang V, jadi ini adalah titik dan titik pada bidang dan vektor normal dari bidang. N ini menyatakan sembarang vektor normal yang tegak lurus pada bidang. Jadi kalau kita punya bidang, vektor normalnya bisa N ini atau yang arahnya berlawanan ke bawah, gitu ya. Keduanya kan tegak lurus terhadap bidang V ini. Kemudian X min X0, Y min Y0, Z min Z0 itu adalah vektor pada bidang. Yang dimulai atau titik awal dari vektornya itu adalah X0, Y0, Z0, dan titik akhirnya di X, Y, Z. Atau titik ini ya, kepala dari panahnya ada di X, Y, Z. Okay. Nah, kita lihat ya, persamaan yang tadi Ibu sebutkan atau yang di sini A X X0, B Y Y0 tambah C Z Z0 itu disebut persamaan bidang yang persamaan titik dan garis normal pada bidang. Ya, kemudian kalau kita nyatakan dengan bentuk konstanta, maka persamaan bidang yang ini itu bisa dinyatakan dengan D sama dengan A dikali X0 tambah B dikali 0 dan tambah C dikali Z0. Itu adalah persamaan umum bidang. Ya, untuk memperoleh persamaan umum bidang AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, contohnya di sini ada contoh 1/4 yang diminta itu adalah tentukan persamaan bidang yang tegak lurus terhadap vektor ini dan melalui titik 1,2,6. Nah, perhatikan kalau di buku textbook yang ini vektor sama titik dibedakan cara penulisannya. Kalau vektor pakai siku, kurung siku seperti ini ya, kayak gitu, kayak kurung segitiga gitu. Terus kalau titik ini dinyatakan dengan kurung setengah lingkaran. Jadi pada contoh 4 ini diketahui N vektor normalnya itu adalah 3 min 4 7 dan titiknya ini kita sebut titik A saja ya, 1, 2, 6. Itu jadi persamaan bidangnya itu bisa diperoleh dari tadi ini ya. Ini adalah Ibu tuliskan persamaan bidangnya A X min X0 ditambah pantesan ibunya ragu-ragu. Ini ada dua notasi A untuk yang sama. Ini titiknya dikasih nama titik P saja ya. Ini B Y min Y0 ditambah C Z min Z0 sama dengan 0. A-nya nah di sini. Ya. Jadi A-nya ini adalah 3. Titik P ini adalah X0, Y0, Z0. Jadi X min 1 tambah B, B-nya itu adalah min 4, Y min 2 ditambah C 7, Z min 6 sama dengan
Jadi kita akan punya ini 3x min 4y tambah 7z sama dengan, ini langsung kita pindah ruas ya, min 3 jadi plus 3, min 4 dikali min 2 jadi plus 8, pindah ke ruas kanan jadi min 8. Terus 7 kali min 6 min 42, pindah ke ruas kanan jadi plus 42. Ya, jadi ini adalah persamaan bidangnya, yakni 3x min 4y plus 7z sama dengan berapa ini? 37 ya. Ya, ini adalah persamaan bidangnya. Coba kalau digambarkan pakai GeoGebra jadinya kayak gimana? GeoGebra. Ini karena di switch kalkulator, terus kita masuk ke 3D. Ini vektor, kita pakai huruf kecil, misalnya vektor U, ini 3,4,7 ya, ini muncul vektor U-nya, terus titik, kita sebut titik P, titiknya itu adalah ISO A 1,2,6. Titiknya di atas. Terus yang kita mau itu adalah ya, membuat bidang. Bisa nggak kalau di sini perintahnya? Nah, titik pada objek. Bidang hanya bisa dibuat dengan ini ya, 3 titik. Titik dan garis, 2 garis atau poligon, coba aja. Jadi kita punya titik dan vektor. Nggak bisa pakai ini. Ya, atau mungkin kita bisa tuliskan persamaannya aja ya. Jadi kalau dituliskan sama ya, x min 1 min 4 dikali y plus 4. Ininya B-nya min 4. Itunya min 2. Y0-nya 2. Terus terakhir C-nya itu adalah 7 dikali Z min Z0. Z0-nya itu adalah 7. 6. Sama dengan 0. Nah, kalau di sini langsung terlihat ya. Jadi berarti 30, bisa kita hitung sudut, pilih 3 titik atau 2 garis.
nggak bisa garis terhadap titik ya. Kalau titik potong ya, atau kita abaikan dulu aja ya. Kita lihat ininya, ilustrasinya. Tadi kan persamaan atau bidang yang terlihat hijau ini adalah bidang yang dibentuk oleh vektor normal dan garisnya. Dan kita lihat ini vektor normalnya, kalau misalnya bidangnya sengaja diposisikan mendatar, sebentar ini posisi mendatarnya, atau nah di sini ini terlihat, mudah-mudahan kelihatan, atau nanti di, nah dari sini terlihat ya, kalau vektor normal dan bidang yang dibentuk itu tegak lurus. Kemudian di sini juga terlihat bahwa titik P itu berada pada bidang. Ya, dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari semua arahnya, ini ya titik P-nya berada pada bidang dan ya vektor normalnya tegak lurus terhadap bidang. Oke, ya. Oh. Oh. Tadi Ibu ya, jadi kalau dikasih tanda sini ya, ini tegak lurus. Nah, kita lihat contoh yang lain. Kalau ini beda ya, pertanyaannya tentukan persamaan bidang yang melalui 3 titik. Sesuai, lebih gampang ya. Ini kita sebut titik P, Q, dan R. Jadi dari 3 titik ini kita buat dulu vektor, ya, vektor yang melalui titik P, Q, dan R. Nih, kita buat vektor PQ dan QR. Ya, kalau kita punya titik P, ya ini kita sebut P1, P2, P3, terus Q-nya, jadi nanti ada Q1, Q2, Q3, terus R-nya jadi ada R1, R2, dan R3. Jadi vektor PQ ini diperoleh dari Q1 min P1, jadi posisinya dibalik ya, Q2 min P2, Q3 min P3. Jadi kita peroleh di sini ini adalah 0 min 1, terus min 1 min 0, 1 min 1. Hasilnya min 1, min 1, koma 0. Terus yang Q min R berarti R1 min Q1, R2 min Q2, terus R3 min Q3. Dan kita peroleh R1-nya min 1, min Q1-nya adalah 0, terus R2-nya 1, Q2-nya
min 1, terus N3-nya 0, Q3-nya 1. Ya, jadi kita boleh min 1, min 1, oh, yang atas juga salah nih. Minus kali minus kan plus, jadi hasilnya 2. 2, ini 2, terus min 1. Nah, dari kedua vektor ini, kita cari vektor yang tegak lurus, jadi PQ cos QR. Ya, tadi ini pakai IJK, itu vektor standarnya. Terus baris pertama kita gunakan untuk vektor pertama, yakni vektor PQ, min 1, min 1, 2. Terus baris ketiganya kita gunakan vektor yang kedua, yakni min 1, 2, min 1. Dan kita peroleh di sini ya, ini minor dari I, yakni min 1, 2, min 1, ya, dikali I. Terus minus dari minor C, C-nya itu adalah min 1, 2, min 1, min 1. Dan yang ketiga di sini adalah minor dari K, yakni min 1, min 1, min 1, 2. Ya, kita peroleh ini hasilnya jadi 1 min 4 dari I itu min 1 plus 2 dari C, dan terakhir itu adalah min 2 min 1 dari K. Atau bisa kita tuliskan, kita punya vektor di sini min 3, dan min 3. Nanti kalian periksa lagi ya, ini operasinya udah benar atau enggak. Nah, sekarang kita cari persamaan bidangnya. Tadi persamaan bidangnya itu adalah N dikali bisa pakai ini, N kali dot dari Z0 ya, kok X0, X0, atau langsung aja ABC, maksudnya pakai ABC, yang A dikali X min X0 tuh, terus B dikali Y min Y0 ditambah C dikali Z min Z0 sama dengan 0. Ini A, B, C. A-nya itu adalah min 3 X. Nah, X0-nya sebenarnya boleh X0, Y0, Z0 boleh pakai salah satu titik, boleh titik P, Q, atau R. Nah, di sini ibu pakai titik yang P. Jadi ini adalah min 1, terus B-nya min 3 juga, dikali Y min 0, tambah C-nya juga minus 3, Z min 1, jadi plus 1, sama dengan 0. Jadi kita peroleh di sini min 3X, min 3Y, min 3Z. Sama dengan minus kali minus, plus, jadi plus 3 dibawa ke kanan, jadi min 3. Ini min 3 kali 0, 0. Ya. Terus min 3 kali 1, min 3 dibawa ke kanan, jadi plus 3. Ya. Jadi kita peroleh persamaan bidangnya min 3X, min 3Y, min 3Z sama dengan 0. Atau ini kalau disederhanakan ini jadi X
plus Y plus Z sama dengan 0. Ya, kayak gitu. Ya, kita coba di GeoGebra. Kita pakai GeoGebra yang lain. Pertama kita masukkan titiknya P sama dengan 1,0, min 1, terus Q itu adalah 0, min 1,1, terus R min 1,1,0. Ya, udah ada 3 titik. Terus kita pakai peralatan. Nah, kalau ini ada ya bidang melalui 3 titik. Jadi kita pilih titik Q, R, dan P. Nanti langsung muncul persamaan bidangnya. Kalau kita lihat di aljabarnya, nah ini persamaan X min Y min Z, atau sama aja ya dengan ini ya. Atau tadi kalau ini dikalikan dibagi 3 saja kan kita punya min X min Y min Z sama dengan 0. Tuh. Ya, ini bidangnya terlihat seperti ini. Nah, tadi kan Ibu bilang kita itu akan memperoleh persamaan bidang yang sama. Untuk kalau kita pilih titik ujinya yang berbeda, mau P atau A atau Q, yang kita pilih Q atau R itu akan diperoleh hasil yang sama. Atau sebenarnya kayak di ini vektornya kan tadi yang Ibu pilih adalah vektor PQ terus QR. Kalau kita pilih vektor yang lain juga, asal yang dibentuk oleh ketiga titik ini itu juga akan menghasilkan persamaan bidang yang sama. Nah, ini ada di soal selanjutnya ya. Jadi persamaan ekivalen atau mungkin persamaan yang sama itu akan diperoleh jika A dan B, atau tadi Ibu pilih TQ gitu ya, TQ dan QR itu menggunakan urutan yang berbeda. Nah, ini lihat contoh 126. Contoh 126-nya dia dimintanya menggunakan titik yang berbeda dari contoh 15 tadi. Jadi untuk menginput X0, Y0, Z0-nya. Jadi soalnya di copy dulu. Di contoh 15. Terus tadi kan untuk mempermudah kita punya vektor N-nya ini min 3, dan min 3. Karena tadi dipilihnya P-nya itu adalah 1, 0, min 1. Nah, kita coba yang Q, ya, yang titik Q. Oke, nanti hasilnya bakal sama atau serupa, ekivalen maksudnya. Jadi kita peroleh di sini min 3 X min 0, min 3 Y plus 1, dan min 3 Z min 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh di sini min 3X min 0, min 3Y, min 3 kali 1, min 3 pindah ke ruas kanan, jadi plus 3, dan terakhir min 3 kali Z, min 3Z,
terus min 3 kali min 1, 3 kita pindah ke kanan jadi minus ya, kan asalnya plus jadi minus. Nah, jadi kita ini punya sebentar. Ya, dilanjutkan. Ini ya, kita punya min 3x, min 3y, min 3z. Terus yang ruas kanannya 0. Ya, atau kita punya min x, min y, min z sama dengan 0. Ya, kita peroleh, kita gunakan titik yang berbeda juga kita peroleh persamaan bidang yang sama. Terus ini ada garis di ruang. Nah, sebelum kita mempelajari versi yang dasar dari kalkulus, semuanya ya diharapkan semuanya sudah terbiasa dengan persamaan yang mempresentasikan garis pada bidang XY. Bidang XY pada ini ya, di R2. Nah, ya, terutama pada sembarang garis pada bidang XY yang tidak vertikal dapat dinyatakan sebagai persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX plus B. Dengan B itu adalah dengan M maksudnya. Kan kita punya persamaan garisnya ini di R2 ya. Kita punya Y sama dengan MX plus B. M ini adalah kemiringan garis. Atau slope, ya istilahnya slope. Kemudian B itu adalah ya ini Y-intercept katanya. Jadi perpotongan dengan sumbu Y biasanya.
Tuh. Nah, terus untuk garis horizontal persamaan ya sama dengan B, artinya kemiringannya sama dengan 0. Ya, kemiringannya sama dengan 0. Kemudian Ibu tuliskan ya sama dengan D, artinya M-nya sama dengan 0, maka kita punya garis horizontal. Garis horizontal atau sejajar sumbu X. Kemudian untuk X sama dengan A, nah untuk suatu A, maka ya kita punya garis vertikal. Garis vertikal tidak punya kemiringan ya. Ini kita punya garis vertikal atau garis yang sejajar sumbu Y. Itu garis di bidang atau di R2 atau di bidang XY yang sudah kita kenal sebelumnya. Di geometri analitik harusnya udah ada ya. Nah, misalkan ini L cantik gitu ya. L cantik itu adalah garis di ruang di R3 yang terlihat seperti di gambar. Garisnya itu ini nih, yang warna hitam. Yang warna hitamnya ini kita misalkan garis L cantik. Kemudian X0, ya ini vektor X0 itu adalah sembarang vektor yang asalnya di titik asalnya ada di garis L cantik, ya. Ibu ulangi, X0 itu adalah sembarang vektor dari titik asal ke L cantik. Ibu keliru tadi ya. Jadi X0 ini seperti terlihat di gambar, itu adalah vektor yang dari titik asal dan kepala dari panahnya atau kepala dari vektornya ada di garis L cantik. Kemudian M, nah ini M, ini adalah sembarang vektor panjangnya positif yang berada di L cantik. Nah ini diilustrasikan ini ya, M-nya yang vektor merah yang berada di garis L cantik ini. Nah, perhatikan M ini bisa ditempatkan ya di kepala atau di kepala vektor dari vektor X0 seperti yang terlihat di gambar seperti ini. Dan garis L-nya sendiri, ya, garis L cantiknya itu dapat dinyatakan gitu ya, dinyatakan dalam persamaan ini, dalam persamaan parameter satu-satu ini. Ya, jadi XT plus MT ditambah X0 itu menyatakan persamaan garis yang ada di ruang. Dan kalau kita lihat di sini di catatannya, ini XT sama dengan MT ditambah X0 itu adalah fungsi vektor yang garisnya dari minta hingga sampai tahingga. Kita lihat contohnya. Ini tentukan persamaan dalam bentuk vektor, ya tadi persamaan garis yang tadi ya, persamaan vektornya untuk garis yang melalui dua titik ini. Jadi caranya pertama, ya ini Ibu
kasih notasi dulu ya, P dan Q. Jadi M tadi vektor yang berada pada garis itu bisa dinyatakan tadi di slide sebelumnya. Nah ini M ini bisa diperoleh dari ini PQ ini ya, vektor PQ ini berarti Q min T yakni min 1 min 1 3 min 0 1 min dari min 2 ya, ini kita anggap sebagai M nya, ini adalah min 2 3 dan 3 ya, ini adalah vektor yang berada pada garis. Kemudian untuk vektor yang berada titik asal ke vektor pada garis, kita bisa pilih salah satu, mau OP atau OQ sama aja ya, Ibu pilih yang OP saja. Jadi kita akan punya vektornya, tadi notasi ya, hati-hati notasi untuk membedakan vektor dan titik. Ini kita punya vektor 1 0 min 2. Oke. Jadi persamaan garisnya, jadi X T-nya itu sama dengan M dikali T ditambah X0 kayak gini ya. Jadi ini akan sama dengan M-nya itu adalah min 2 3 dikali T ditambah X0. X0-nya Ibu pilih yang ini 1 0 min 2. Nah, kalau kita jumlahkan, kita akan punya ini 1 min 2 T 0 plus 3T dan min 2 plus 3T. 1 min 2T 3T dan min 2 plus 3T. Ya, atau misalkan Ibu pilih yang OQ, nanti ini kita peroleh min 1 3 min 1 gitu ya. Ini persamaan garisnya akan sama ya, jadi ini min 2 3 2 ditambah min 1 3 min 1. Ini T hasilnya jadi min 1 min 2T terus 3 plus 3T dan min 1 plus 2T. Ini kalau dilihat sekilas ini dua persamaan parameter yang berbeda ya. Tapi kalau kita ilustrasikan, keduanya menyatakan bidang persamaan garis yang sama. Soalnya minta kita punya titik, disebut aja P gitu ya. I bentar. Kalau pakai GeoGebra sebenarnya tinggal klik terus ada garis.
kan garis itu adalah melalui dua titik ya. Jadi kalau kita punya dua titik hanya akan ada satu garis yang melalui kedua titik tersebut. Ini kita tinggal ini aja teki. Terus nanti kita lihat di aljabarnya ini adalah persamaan garisnya. Ini terlihat di sini. Ini wah, ini pakai yang kedua. Ini vektor arahnya 2 min 3 min 3 ya, seperti yang Ibu buat tadi. Dan titik lainnya yang dipakai itu adalah titik yang Q-nya. Justru GeoGebra pakainya ya. Tapi kalau misalnya kalau penasaran boleh aja kalau siku atau Ibu sebut U aja ya. U itu adalah vektor min 2,3,3 ya, ini U-nya jangan dimunculkan, boleh nggak ya? Terus vektor T-nya ya, ini kita punya 1,0, min 2. Oke, persamaan garisnya kalau menurut yang atas berarti ini adalah P plus lambda plus lambda gimana sih? Di sini ada mestinya. Ini lambda terus dikalikan dengan U. Wah, ilegal. Karena lambdanya harus dinyatakan dulu. Kalau ini jadi terbatas ya, untuk lambda tertentu saja. Wah, ini jadi berbeda. Oke, Ibu hapus saja. Ya, jadi kalau kita perlu bikin persamaan garis kalau di GeoGebra, ya tinggal ini aja ya. Ini titiknya, terus kita pakai tools, terus kita klik dua titik, tadi dia akan langsung membuat persamaan garisnya. Ya, ini terkait contoh persamaan garis. Terus, nah ini ada catatannya. Harus diingat bahwa di contoh 16 tadi gitu ya, persamaan untuk garis itu bukan persamaan yang unik. Ya, bukan tunggal gitu ya. Jadi ada banyak persamaan, bisa jadi ada banyak sekali persamaan yang menyatakan garis yang sama. Contohnya kita buat seperti ini. Nah, kalau dibedakan, kan kalau yang tadi yang Ibu buat itu M-nya tadi itu berapa tadi? 2, min 3 min 3. Terus tadi kan ada titik P dan Q. Nah, ini sering keliru. P-nya itu adalah titik apa tadi? 1
0 min 2, dan Q-nya 1 min 3. Min 1, 3, 1. Seperti ini. Ya. Nah, kalau diperhatikan, N pada catatan ini tuh vektor 2/3 min 1 min 1 ini adalah hasil kombinasi, atau kalau misalnya kita punya konstanta dikalikan vektor N. Konstantanya ini adalah sepertiga, ya. Jadi ini adalah vektor pada catatan di sini, ini adalah sepertiga dikali vektor N yang kita buat di slide sebelumnya. Ya, jadi persamaan ini atau persamaan yang Ibu buat tadi, yakni X T sama dengan 2, min 3 ditambah 1,0 min 2, ini menyatakan persamaan garis yang sama. Makanya di sini dinyatakan sebagai catatan ya, persamaan garis di ruang itu tidak tunggal, akan ada banyak. Nah, dari persamaan garis tadi gitu ya, kita lihat bentuk parametrik dari persamaan garis. Ya, tadi kan kalian di slide sebelumnya garis itu dinyatakan dalam persamaan vektor. Kemudian ya itu adalah bukan hanya jadi persamaan vektor yang tadi apa ya? Jadi karena persamaan garis itu ya tidak hanya bisa dinyatakan dengan persamaan vektor yang tadi. Nah, pada umumnya daripada menggunakan vektor, biasanya kita gunakan bentuk parametrik yang menggunakan 3 persamaan linear, ya, 3 persamaan skalar linear, ya, yang harus diingat bahwa dua format tadi persamaan vektor, Ibu tuliskan aja di sini persamaan vektor garis, persamaan garis dengan vektor, ya dituliskannya kayak gitu. Persamaan garis dengan vektor dan persamaan garis dengan parameter itu menyatakan ya garis yang sama atau ya ekivalen ya. Nah, yang tadi misalkan kita punya L cantik, itu persamaan merupakan garis yang dituliskan dalam bentuk vektor, itu sama dengan XT sama dengan MT plus X0, dengan M-nya itu adalah vektor dari M1, M2, M3, dan X0 itu adalah vektor A0, B0, C0, maka kita bisa bentuk dalam itu ya, bentuk parameter L cantik itu dengan ini X1T sama dengan M1T ditambah A0, X2T sama dengan N2T tambah B0, terus X3T sama dengan N3T ditambah C0. Ini adalah bentuk parameter T. Jadi sebenarnya kan tadi yang atas ini ya, yang vektor X ini hanya diubah aja menjadi X1 gitu ya, X1T, X2T, X3T.
Bentar ya, Ibu tuliskan dulu. Ya, ini sengaja dituliskan dalam bentuk vektor ya, jadi vektor xt itu komponennya terdiri dari x1t, x2t, dan x3t, terus vektor m dari arah garis komponennya adalah m1, m2, m3, terus vektor x0 komponennya a0, b0, c0. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk vektor vertikal seperti ini gitu ya, x3t, nah ini jadi m1, m2, m3 dikalikan t ditambah a0, b0, c0. Nah itu hubungan bentuk vektor gitu ya, bentuk vektor yang ini dengan bentuk parametrik. Jadi ini menyatakan garis yang sama dan sama aja seperti tadi. Jadi di sini A0, B0, C0, kemudian M1, M2, M3 itu bukan nilai yang unik. M1, M2, M3 kita bisa peroleh dari kombinasi linear. Kalau A0, C0, B0, C0 itu adalah sembarang titik yang berada pada garis. Itu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Tentukan persamaan garis dalam bentuk parameter yang melalui dua titik ini. Oh, ini titik yang sama ya. Titik yang sama pada contoh sebelumnya. Ya, karena tadi kita udah punya n-nya. Oh, bukan n, m. M-nya itu adalah 2,-3-3. Terus sebenarnya kita bisa pilih salah satu titik aja ya di sini. Di sini x0-nya Ibu pilih yang titik pertamanya. Jadi 1,0-2. Jadi persamaan parameter dari xt ya ini bisa dinyatakan sebagai 2t atau 1 plus 2t gitu ya, terus min 3t dan min 2 min 3t ya. Ini adalah persamaan garis dalam bentuk parameter. Sama seperti tadi, persamaan garis dalam bentuk parameter itu tidak unik, tidak tunggal, jadi bisa jadi ada banyak. Kemudian ini proyeksi, ini juga materi di geometri analitik harusnya, tapi ini ilustrasinya di 3 dimensi. Mungkin waktu geometri analitik hanya di bidang aja, sama aja sebenarnya. Nah, ini ilustrasinya, misalkan kita punya bidang pi, ya, pi besar ini, ada di R3, kemudian kita punya vektor A, vektornya tidak berada pada bidang, seperti ini, ya. Kemudian bagaimana caranya untuk mencari vektor yang berada pada bidang, yang terdekat dengan vektor A ini. Alternatifnya, caranya jika kita punya dua vektor, bagaimana cara menentukan vektor yang paralel terhadap vektor yang kedua, sedang yang terdekat dengan vektor yang pertama. Ini vektor pertama dan kedua ini yang mana ya? Nah, kalau kita lihat di sini di ilustrasinya ya, jadi vektor yang terdekatnya itu yang bawah itu adalah proyeksi vektor A terhadap bidang P. Nah, terus yang vertikalnya ini adalah proyeksi vektor A terhadap bidang N di sini.
ini kalau kita lihat di sini ya, di geometri analitik, ini sama persis. Misalkan kita punya suatu vektor, ya kita proyeksikan suatu vektor pada vektor lainnya. Dengan definisi proyeksi, seperti digambar di sini ya. Jadi misalkan kita punya dua vektor A dan B, ini vektor A-nya, vektor B. Nah, vektor A ini diproyeksikan terhadap vektor B. Jadi kita akan punya ya di sini ya vektor proyeksi. Jadi vektor proyeksi dari A terhadap B. Notasinya seperti ini. Ini adalah A dan B dikalikan ini ya, seperti ini. Tapi syaratnya vektor B-nya itu tidak boleh vektor 0. Nah, maka ini panjang vektor proyeksi A terhadap B itu akan sama dengan ini panjang vektor A dikali cos theta. Ini dari mana? Itu akan sama dengan, nah ini, dan hasilnya, kenapa ini ya? Kita punya ini. Ini adalah panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Sedangkan vektor proyeksinya, ya hasilnya yang atas ya. Jadi vektor proyeksinya, kalau tadi digambarkan seperti ini, nah ini adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B. Ini memenuhi persamaan A dan B per B kuadrat dikali B. Itu. Atau bisa dinyatakan di sini. Dan kita lihat B per B itu adalah apa ini? Vektor satuan ya. Jadi kita akan punya vektor satuan di sini. Vektor satuan proyeksi dari vektor A. Nah, ini diulangi lagi, proyeksi suatu vektor pada bidang P. Ini notasi umumnya kayak gini. Ini adalah apa ini? Proyeksi vektor A terhadap bidang P itu adalah A dikurangi proyeksi vektor A terhadap N. Di sini proyeksi vektor A terhadap N kan yang ini. Ya, kalau rumus ini ada di aljabar ini ya, dari operasi Gram-Schmidt kalau nggak salah ya, dan itu sama dengan proyeksi Gram-Schmidt untuk ortogonalisasi vektor. Nah, ternyata kuliahnya nyambung ya, nyambung ke sana ke sini. Nah, ini di contoh 1.8, tentukan vektor di bidang P. Ya, dengan persamaan bidangnya memenuhi ini 2x min y plus 5z sama dengan 1 yang paling dekat terhadap vektor ini. Caranya gimana nih? Ya, kita peroleh selanjutnya tentukan juga proyeksi vektor A terhadap sembarang vektor yang tegak lurus terhadap bidang P. Gimana caranya? Ya, Ibu bayangkan pakai persamaan yang tadi yang terakhir. Nih. Caranya gimana?
Ini Ibu copy aja ya, dua-duanya. Kita copy ke sini. Terus menjawabnya gimana? Nah, kalau dari persamaan ini, yang ditanyanya vektor terdekat terhadap vektor A, berarti kan yang dimintanya ini, ya, proyeksi vektor A terhadap bidang P. Nah, di sini bidang P, ini ada persamaannya, dan harusnya sudah diketahui kalau vektor normal dari bidang P itu mempunyai terlihat dari ini konstantanya sini, ya, konstanta dari persamaan bidangnya itu highlight, jadi vektor normalnya itu ini sama dengan 2 min 1 5, ya. Yang harus bukan mencari N terhadap A. Caranya kan tadi tuh kita punya proyeksi persamaan proyeksi vektor A terhadap vektor B itu adalah A dot B per panjang B kuadrat dikali B, ya, seperti ini. Jadi kalau ini kita akan punya A dot N per N kuadrat dikali N. Ya, tinggal kalikan aja ya. A kali N berarti ini kita punya min 1 dikali 2 terus ditambah A-nya 0 dikali min 1 terus 4 dikali 5 per panjang vektor N, berarti ini akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikuadratkan dikali vektor N. Vektor N-nya itu adalah 2 min 1 5 yang akan sama dengan min 2 tambah 0 tambah 20 berarti 18 per panjangnya berapa ini? 4 tambah 1 5 tambah 25 berarti 30 ya, dikali min 2 min 1 min. Berarti kita peroleh, kita sederhanakan dibagi berapa? 3, jadi 6 per 5 ya, 6 per 5 aduh ibu salah, bagi 6 itu 30 bagi 6 5, 18 bagi 6 3, maksudnya gitu loh. Jadi ini 3 per 5 dikali 2 min 1 5. Jadi kita punya vektor ini adalah dikalikan aja ke setiap komponennya. Jadi 6 per 5 min 3 per 5 dan 3. Nah, di sini kita baru punya ini proyeksi A terhadap vektor N. Nah,
proyeksi vektor terdekatnya baru mau kita cari pakai pengurangan. Ya, jadi ini proyeksi vektor A terhadap bidang D itu adalah vektor A-nya sendiri, yakni min 1,04 dikurangi proyeksi vektor A terhadap N. Ini adalah minus 6/5 min 3/5 3. Dan hasilnya ini jadi min 21/5 ya, min 1 jadi min 2, terus 3/5 dan 1 ya. Jadi ini adalah vektor yang dimaksudnya ini. Karena waktunya masih panjang, slide-nya juga dilihat di sini sampai slide 79. Kita coba beberapa masalah lagi ya. Ini terkait permukaan di R3. Ya, misalkan kita punya permukaan di R3, ya, persamaan permukaan itu bisa dinyatakan secara eksplisit. Contohnya Z sama dengan Fx, jadi F-nya kalau kita di sini eksplisit. Jadi kita punya persamaannya F itu dari D, D-nya kumpulan bagian dari R2 atau mungkin R3 ke R. Jadi ini hasilnya kita punya persamaan permukaan. Terus kalau secara implisit, ini eksplisit dulu ya, tunggu bolak-balik ini. Implisit, yang sekarang baru implisit, itu katanya dinyatakan dengan ini fungsi fz, x, y, z sama dengan 0. Jadi variabel z-nya kalau implisit ini dimasukkan ke sebagai variabel bebas seperti ini ya. Jadi dan kita lihat di sini operasi fungsinya ini D-nya dari R3 ke R. D-nya adalah domain, 0 itu adalah range-nya. Pada umumnya persamaan ini permukaan itu dinyatakan dengan implisit, yakni persamaan x kuadrat, y kuadrat, plus z kuadrat sama dengan r kuadrat. Sebenarnya persamaan ini tuh cukup familiar ya, cukup dikenal oleh umum. Bahkan kita juga sering ketemu nih sama persamaan ini. Nah, jadi persamaan eksplisit yang atas z sama dengan f x, y itu bisa juga dinyatakan dengan persamaan ini. Implisitnya katanya jadi f x y z sama dengan z min f x. Ya, kayak gitu. Ya, kalau ini dipindah ke was ke kiri, ini kan jadi 0 juga.
Nah, persamaan kuadratik ini kalau kita lihat di sini persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan permukaan bola yang berjari-jari 1. Ya, dan biasanya persamaan bola ini dinyatakan, kalau umumnya ya, kan ini persamaan bola berjari-jari 1, biasanya dinyatakan seperti ini. Persamaan titik-titik dengan x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat ditambah z min z0 kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi pada umumnya ya jadi ini tuh persamaan bola berjari-jari 1. Persamaan permukaan bola gitu kan, berjari-jari 1. Ya, kita punya x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan bola ini bisa dinyatakan dalam bentuk implisit. Implisitnya itu adalah f x, y, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 1. Dan di sini persamaan umum dari permukaan bola R3 ini dinyatakan x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat ditambah z min z0 kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini adalah persamaan bola dengan pusat di x0, y0, z0 dan jari-jari r. Jari-jarinya r. Kalau yang atas ini persamaan bolanya ya jari-jarinya 1, ini pusatnya di titik asal. Ya, bedanya itu. Terus kita lihat persamaan permukaan yang kita kenal lainnya. Nah, ini adalah elipsoida ya. Gambarnya tidak diperlihatkan. Ini elipsoida ya, x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat tambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Ini elipsoida dengan pusatnya di titik asal. Ya. Kemudian ABC itu adalah yang memenuhi di sini x-nya ada di antara min a sampai a, y-nya ada di antara min b sampai b dan c dan z-nya ada di antara min c sampai c. Gambarnya tidak ada. Terus persamaan permukaan yang lainnya yang dikenal itu adalah ini z kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, itu adalah cone karena circular cone. Terus untuk r yang positif yang berpotongan dengan cone ini kita akan punya bidang z sama dengan minus r atau z sama dengan r, maka kita akan punya ini ya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, atau kita sebenarnya punya ini lingkaran ya, lingkaran. Terus yang contoh lainnya, nah kalau kita punya circular cylinder, bedanya apa tadi? Circular cone apa? Circular cone itu yang ini gambarnya di textbooknya juga nggak ada. Kalau cone kira-kira seperti ini.
terus dipotong oleh bidang yang tegak lurus terhadap pusat core-nya. Nah, misalkan berpotongannya ya dipotong kayak gitu, maka kita akan punya ini jadi nanti hasil potong antara bidang dengan sirkular core-nya ini akan berupa lingkaran. Nah, ingat irisan kerucut aja, irisan kerucut ketika dia tegak lurus terhadap pusat kerucutnya itu akan berupa lingkaran. Itu yang dimaksud contoh 12 di sini. Terus circular cylinder ini karena kita mempunyai bentuk X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan R kuadrat di R3 adalah aksis untuk koordinat ketiga, jadi X3 nya. Aksis pada silinder biasanya tidak muncul ya pada persamaan. Terus yang terakhir, yang ini adalah persamaan permukaan untuk hiperbolik atau hiperboloida ya, hiperboloida. Ketika z-nya sama dengan 1, maka kita punya hiperbola. Untuk x0, y0, maka kita punya parabola. Dan seterusnya. Sebenarnya di sini untuk koordinat polar nanti materinya ini dilanjutkan di pekan depan aja ya. Oke. Itu terus udah aja. Jadi materinya kita cukupkan sampai ke ini dulu, ke beberapa contoh persamaan permukaan yang sudah kita kenal. Oke, untuk textbook tadi kan ibu bilang pakai bukunya Pawono. Terus untuk yang lainnya nanti ibu tuliskan linknya di deskripsi grup ya. Ya, hari ini materinya sampai itu dulu. Untuk absen yang kedua kita screenshot dulu ya. Oke, silakan buka kameranya teman-teman yang hadir di sini. Faiz, Najwa, Pasha, Ahmad Farhan, Ain, Kaila,